Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syahira, saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2022-433 dan mata kuliah pengantar filsafat. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengapa aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan pengacara dapat melanggar hukum dan apa hukumannya. Baik, jadi mengapa penegak hukum bisa melanggar hukum? Pada prinsipnya, penegak hukum juga manusia yang dapat melakukan kesalahan, penyalahgunaan kewenangan, atau tindak pidana. Jadi ada beberapa penyebab umumnya, yaitu yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan. Jadi penegak hukum memiliki kewenangan besar, seperti polisi dapat menangkap, menahan, menyidik, dan menggunakan upaya paksa. Yang kedua ada jaksa dapat menuntut seseorang di pengadilan. Yang ketiga ada hakim dapat memutus seseorang bersalah atau tidak bersalah. Dan yang terakhir ada pengacara dapat mempengaruhi strategi hukum dan proses pembelaan. Kewenangan tersebut dapat disalahgunakan, misalnya seperti melakukan penangkapan tanpa dasar hukum. Yang kedua ada memaksa pengakuan, lalu merekayasa perkara, dan mengubah atau menghilangkan barang bukti, serta bisa mempengaruhi putusan. Yang kedua ada korupsi dan kepentingan pribadi. Jadi godaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat menyebabkan menerima suap, meminta imbalan untuk mempercepat proses hukum, mengatur putusan atau tuntutan, dan melindungi pihak tertentu. Contoh tindak pidananya seperti suap, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan jabatan. Yang ketiga, ada kurangnya profesionalisme. Jadi pelanggaran juga bisa terjadi karena kurang memahami aturan, kelalaian, tidak mengikuti prosedur, dan mengabaikan hak tersangka, terdakwa, atau korban. Yang keempat, ada tekanan politik atau kepentingan kelompok. Penegak hukum dapat menghadapi tekanan dari pejabat, kelompok ekonomi yang kuat, organisasi tertentu, dan atasan dalam institusi. Jika integritas lemah, tekanan tersebut dapat mempengaruhi tindakan hukum. Selanjutnya, adapun bentuk pelanggaran dan hukuman bagi masing-masing profesi, yaitu antara lain, yang pertama ada polisi. Jadi ada dua bentuk pelanggaran. Yang pertama, ada pelanggaran disiplin, meliputi seperti tidak menjalankan tugas, menyalahgunakan kewenangan, dan melanggar prosedur kepolisian. Yang kedua, ada pelanggaran kode etik, yang meliputi bertindak tidak profesional, menggunakan kekerasan berlebihan, dan mencoreng kehormatan institusi. Lalu untuk hukumannya, yaitu ada teguran atau sanksi disiplin, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, penurunan jabatan, pemberhentian tidak dengan hormat, dan hukuman pidana, penjara atau denda sesuai KUHP atau undang-undang khusus. Lalu yang kedua ada jaksa, bentuk pelanggarannya seperti menerima suap dari terdakwa atau pihak lain, menyalahgunakan kewenangan penuntutan, memalsukan atau menyembunyikan fakta perkara, dan melakukan tindakan yang tidak profesional. Hukumannya seperti pemeriksaan etik, hukuman disiplin, pencopotan jabatan, pemberhentian, dan pidana apabila melakukan korupsi atau tindak pidana yang lain. Selanjutnya ada hakim. Jadi hakim memiliki prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi kebebasan tersebut bukan berarti bebas melanggar hukum. Nah, bentuk pelanggarannya itu seperti menerima suap, memutus perkara berdasarkan kepentingan pribadi, melakukan konflik kepentingan, dan melanggar kode etik hakim. Hukumannya seperti teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian sebagai hakim, dan pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Jika hakim menerima suap untuk mengubah putusan, perbuatannya sudah dapat termasuk tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya ada pengacara atau advokat. Jadi pengacara memiliki hak membela klien, tetapi tidak boleh membuat bukti palsu, menyuruh saksi berbohong, membantu tindak pidana, menyuap aparat hukum, dan menipu klien. Jadi hukumannya seperti teguran organisasi profesi, pemberhentian atau pencabutan keanggotaan profesi, pencabutan izin praktik, dan hukuman pidana jika melakukan tindak pidana. Baik, kesimpulannya adalah penegak hukum dapat melanggar hukum karena adanya penyalahgunaan kewenangan, korupsi dan kepentingan pribadi, tekanan eksternal, lemahnya integritas, dan kelalaian atau ketidakprofesionalan. Jika terbukti bersalah, mereka dapat menerima sanksi etik, disiplin, pemberhentian dari jabatan, hingga hukuman pidana berupa penjara dan denda. Kedudukan sebagai aparat hukum tidak memberikan kekebalan dari hukum. Justru mereka memiliki tanggung jawab lebih besar karena diberi kewenangan untuk menegakkan keadilan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.